dunia gitu dunia. kan, sehingga salah satunya adalah fondasi itu merespon gitu. Nah, entitasnya waktu itu Food for the Hungry ya, yang dari internasional yang datang. Nah, dalam perjalanan waktunya FH melihat bahwa FH masih perlu tetap hadir di Indonesia gitu, terkhusus untuk beberapa wilayah yang kita lihat kita perlu hadir sana. Nah, secara khusus mungkin Sumatera Utara gitu ya. Nah, 2011 akhirnya FH Indonesia mendapat izin untuk bekerja di Indonesia. Lalu akhirnya kita mulai implementasi pengembangan masyarakat. Nah, jadi sampai saat ini kita masih ada di Kabupaten Langkat dan mungkin Kabupaten Deli Serdang. Gitu. Siapa tahu nanti berikutnya mulai mengembang lagi. Mudah-mudahan. Nah, jadi saat ini yang kita lakukan adalah lebih banyak pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya secara prinsip adalah membuat mereka jadi tahu, lalu mau melakukan, dan akhirnya mereka bilang kami sudah bisa mengerjakan ini sendiri. Nah, dampak besarnya yang kita harapkan sebenarnya perubahan perilaku ya, dari tidak tahu jadi tahu, terus dia mau melakukan. Jadi kayak tadi contoh di video-video tadi ada kayak pelatihan gitu ya. Benar. Nah, untuk dari segi concernnya nih, keseriusan dari Fondasi Hidup ini, mungkin Mbak Farida bisa jawab. Lebih kemana nih Mbak? Untuk concernnya apakah sudah ada kerjasama dengan pemerintah juga gitu loh, atau pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah gitu, gimana? Kalau FH ini memang dia kerjasama dengan pemerintah, terutama mungkin pemerintah desa, karena kita setiap desa dampingan kita punya yang namanya kerjasama secara tertulis gitu ya, apa-apa saja yang dilakukan selama kurun waktu 7-10 tahun seperti itu. Kemudian kalau untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kita juga selalu berkoordinasi, misalnya kalau ada kegiatan kita koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan gitu, dinas mungkin Bapeda juga, dan dinas untuk livelihood, untuk ini ya, ketahanan pangan juga gitu. Karena kan kita fokusnya ada di 4 sektor FH. Yang pertama di pendidikan, yang kedua di kesehatan, di livelihood atau mata pencarian, yang keempat itu untuk mitigasi bencana. Gitu. Nah, tadi kan Mbak sudah menyebutkan kalau FH ini juga menyangkut kesehatan. Kegiatan tuh yang FH lakukan tentang kesehatan tuh yang selama ini di jalan itu bagaimana nih contohnya? Kalau sebelum COVID gitu ya, kita memang fokusnya itu di penurunan angka stunting. Gitu. Jadi kita pendampingan kita itu di kader-kader posyandu, bagaimana supaya kader posyandu ini punya kapasitas untuk menolong ibu-ibu yang punya balita, supaya mereka paham nih apa yang akan dilakukan untuk mencegah yang namanya stunting. Mulai dari dia hamil sampai nanti anaknya 2 tahun seperti itu. Nah, setelah itu COVID muncul nih, gitu kan. Kita berevolusi gitu ya untuk kegiatan-kegiatannya. Sama kayak COVID juga berevolusi nih dong. Jadi kita mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi, karena kan kalau untuk stunting ini dulunya kita kegiatannya memang langsung visit gitu ya, langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan kader. Nah, dengan kondisi COVID kita jadi berubah gitu kan. Di awal-awal kita lebih banyak melakukan seperti home visit, datang-datang ke rumah-rumah untuk edukasi. Langsung datang. Atau melalui dari telepon misalnya, kemudian atau melakukan pelatihan secara virtual seperti itu untuk kesehatan. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan, kebanyakan memang pada saat awal-awal COVID itu sampai sekarang juga kita banyak memberikan distribusi. Jadi kayak hygiene package gitu ya, kayak personal hygiene ke anak sekolah, semua dampingan kita. Ada cuci tangan nih teman-teman. Iya benar. Kemudian mengajari mereka PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Walaupun mungkin PHBS ini sudah kita lakukan sejak dulu gitu ya, sebelum COVID datang. Jadi ketika COVID datang, kita makin gencar gitu ya kan. Ini sangat berpengaruh gitu ya dengan COVID, pencegahan COVID. Kemudian setelah itu kita kerjasama juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di komunitas kita. Jadi kita juga melihat nih, mengassessment apa sih kebutuhan mereka di bagian WOS-nya gitu ya, di bagian water, sanitasi, dan hygiene-nya. Nah, setelah kita dapatkan hasil assessment, ternyata memang fasilitas kesehatan di desa dampingan kita ini masih bisa dibilang masih cukup minim gitu ya untuk fasilitasnya. Jadi kita coba untuk membantu sebisanya lah gitu kan, nggak bisa kita
mungkin bangun secara fasilitas gitu, mungkin yang sederhana seperti distribusi fasilitas cuci tangan yang portable, kemudian seperti IEC material seperti edukasi melalui poster, banner, kemudian distribusi sabun, masker, termogan seperti itu dan lain-lain. Jadi memang kita saat ini masih terus gitu ya, untuk stunting juga kita masih lakukan. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang, tapi memang untuk wilayah bukan North Sumatera, tapi kita di West Sumatera di Mentawai. Dampingan kita kebetulan di sana kita punya yang namanya Cascade Group. Jadi dia ini kayak ada grup tersendiri, metodenya ada kumpulan ibu-ibu gitu ya, yang punya balita, yang punya anak di bawah 5 tahun. Kemudian mereka diedukasi terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, mereka ada juga cooking class, gitu, masak makanan MPASI untuk anak mereka, gitu. Banyak. Jadi itu sih, jadi saling berhubungan gitu ya, antara COVID kita tetap adaptasi dengan program kita yang sebelumnya. Nah, kalau dari segi FH-nya ini ada kerjasama nggak sama kayak dokter-dokter kayak dokter Andika ini gitu, untuk melakukan kegiatan kayak pelatihan kesehatan untuk masyarakat desa yang ada itu gimana nih? Mungkin kalau sebelum COVID ini, baru-baru ini sih kalau kerjasama dengan seperti ini yang melakukan talk show seperti itu ya. Tapi kalau yang sebelumnya lagi, kita ada kan fokus kita tadi di PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya kita mengedukasi anak-anak dampingan kita di seluruh wilayah dampingan kita itu tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi kemarin kita juga kerjasama dengan dokter gigi untuk langsung datang ke desa gitu ya, kita ajak gitu ya, mengasih edukasi, kemudian juga langsung mencabuti gigi mereka yang yang langsung karena banyak anak-anak kita yang ternyata yang mengalami karies gigi. Waktu kita datang ke sana gitu ya, kita coba nih apa kesehatan gigi apa yang kesehatan di tubuh anak ini apa yang bisa kita support. Dan mereka membutuhkan sepertinya kesehatan gigi. Jadi dokter gigi yang kita ajak kerjasama menjadi relawan kita seperti itu. Sangat bagus nih kegiatannya ya dok ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya nanti next ke depannya FH ini kan bisa dilirik lebih lagi ke pemerintah. Karena kan melalui FH ini pemerintah kan bisa tahu nih ini keadaan si desa ini gimana nih masyarakatnya. Mungkin ya bisa ditonton lah sama pemerintah gitu. Kode keras. Nah dok, ini kan tadi kan Mbak Fatida juga menyebutkan stunting, karena kan stunting lagi marak lagi untuk promosi tentang stunting, dinas kesehatan juga lagi marak-maraknya. Nah stunting itu kan masalah persalinan ya, masalah tumbuh kembang anak. Ada masalahnya, ada ketautannya nggak dengan COVID? Nah, justru agak unik COVID ini. Umumnya kan kalau stunting itu dikaitkan dengan gizi ya. Iya, benar. Asupan gizi yang tidak adekuat, yang berlangsung cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan tumbuh kembang. Nah, pada COVID ini ada dua pilar ya, dua sisi. Orang yang nutrisinya kurang, memang outcome-nya akan lebih jelek. Gitu. Tapi di satu sisi, orang yang justru gizinya berlebih, obesitas, justru lebih jelek lagi. Iya, lebih berat penurunan ininya. Benar. Kerusakan paru pada orang yang obesitas itu lebih lebih parah dibandingkan yang proporsional. Betul. Yang obesitas hati-hati. Bagi yang agak-agak harus gempal, agak-agak gempal, agak diratain aja lah sampingnya gitu. Terus saya agak gempal. Iya. Nah, jadi itu teman-teman ilmu juga nih bagi teman-teman Tribuna. Jadi memang berpengaruh ya, dok? Iya, sampai akhirnya WHO dan Kementerian Kesehatan itu memasukkan obesitas sebagai penyakit komorbid. Ya. Nah, jadi satu gangguan ginjal, dua penyakit tambahan gitu ya. Tiga hipertensi itu kan biasa ya. Iya, benar. Diabetes, hipertensi, bla bla. Terakhir obesitas. Untuk memastikan, menyadarkan masyarakat bahwa ini memang meningkatkan angka kematian, angka keparahan dan long COVID. Itu teman-teman, jadi agak dijaga-jaga lah badannya. Iya. Sering banyak pikiran aja, pikiran itu buat badan. Cepat kurus ya? Iya, dua gendangnya. Kalau nggak kurus, sakit lagi badannya. Canda. Nah, jadi untuk campaign YFH ini sejauh ini sudah sampai mana nih Pak kira-kira? Ya, kalau untuk ini ya COVID ya, kita sejak awal COVID langsung mencoba merubah program kita dari tadi ya pendekatan masyarakat yang boleh berkumpul. Kita mau mencoba mulai ikut
berkontribusi lewat kampanye-kampanye. Nah, beberapa yang kita lakukan tadi sudah disampaikan Farida, kita secara masif membagikan masker pada saat itu ya, masker, kemudian hand washing facility gitu, kemudian beberapa peralatan-peralatan yang kita anggap ini cukup mendukung, misalnya kayak termogan segala macam. Nah, itu kita coba lakukan. Kemudian kampanye-kampanye seperti kayak kita lakukan lewat siaran radio gitu ya, dan podcast itu coba kita lakukan juga dengan harapan itu informasinya bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas gitu. Mungkin banyak yang tidak percaya juga ya kenapa mesti pakai masker segala macam gitu. Tapi kita tetap mencoba mengedukasi gitu. Kita selalu bilang kalau kita nggak preventif, nggak akan selesai nih COVID. Karena kayak pingpong aja kan, bola balik, udah sembuh ada yang kena lagi tetangganya gitu. Nah, jadi kita coba mendorong, ayo kita sama-sama supaya ini bisa lebih cepat gitu. Nah, kemarin waktu kita tahu ada informasi bahwa pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan, kita juga mengantisipasi dengan mempersiapkan sekolah gitu. Kita ajak diskusi para kepala sekolah untuk mempersiapkan anak-anak supaya jangan sampai klaster baru nih sekolah gitu kan. Nah, kita karena juga mempersiapkan itu aja tuh itu orangnya aja, yang di situ kan? gitu Ya, kan. apalagi anak-anak ya, ketemu teman lama pasti pelukan gitu kan. Nah, kita coba persiapkan sehingga ada langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa sekolah yang nanti PTBM ini nggak akan jadi klaster baru gitu. Nah, kita juga melakukan kampanye yang sedikit unik ya, terkhusus di daerah Deli Serdang, Kecamatan ST Milir. Kita melakukan kampanye pakai Badut. mobil terbuka ya, Pakai ada pick up. Ada badutnya. Iya, ada badutnya. Sebenarnya badutnya itu berharap Jadi orang icon. jadi ambil atensi gitu Iya. ya. Ini ngapain sih badut-badutan? Nah, kemudian dari Puskesmas juga memberikan dukungan yang sangat bagus, menyediakan satu stafnya untuk menjadi juru kampanyenya gitu. Nah, jadi kolaborasinya dapat, masyarakat juga dapat informasi, dan kita berharap itu paling enggak nempel di kepala, dan akhirnya mereka bilang oke, ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Pakai bahasa daerah tuh ini. Pakai bahasa daerah juga. Pakai bahasa sebenarnya. Karo. Kampanyenya. Kreatif. Iya. Jadi bisa dibilang kalau IFA ini kayak kepanjangan tangannya dari pemerintah gitu ya, Iya, ke iya. masyarakat Mendukung, desa-desa gitu ya. Mendukung Mendukung apa yang program dilakukan pemerintah. Iya. Membantu pemerintah secara penuh ya. Benar. Ini kembali lagi nih ke dokter Nika. Dok, ini kan agak bosen sih ngomongin COVID. Karena udah lama ya. 2 tahun ya. Dua tahun ya. Siap-siap. Iya. 2 tahun ya. Mulai dari varian awal sampai sekarang Omikron. Nah, kemungkinan nih dok, ini menurut dokter yang berkecimpungan di masalah COVID, ada nggak varian baru kemudian? Ya, jadi memang namanya virus, dia akan secara alamiah Ya. akan terus bermutasi. Mutasi. Kalau kita back dulu tahun 2003, itu sempat SARS ya. Iya, SARS. Kan itu corona juga. Iya. Itu Satu famili lah dia. Iya. Ya. Jadi kalau COVID ini nama ilmiahnya adalah SARS-CoV-2. Iya. Nah, versi 2 Iya. dari yang pertama. Bermutasi-mutasi sampai akhirnya hilang gitu kan. Sampai akhirnya nggak terdeteksi lagi. Begitu juga virus ini akan begitu perjalanan alamiahnya. Bisa jadi kayak SARS pertama. Betul. Bisa. Dan Hilang ini gitu memang aja. Bisa jadi dia hilang begitu saja, atau dia menjadi jadi virus yang sudah Menetap. Biasa nggak ada saja. gejala lagi. Biasa saja. Iya, Biasa betul. aja. Omikron ini sendiri sudah muncul variannya lagi. Mungkin pernah baca ya, Omikron siluman, ada ya? Iya, benar. pernah Dok. baca. Itu gimana dok? Itu Omikron juga, tapi bermutasi lagi. Nah, nama resminya Omikron BA2 gitu. Berarti itu varian baru. Varian baru dari anaknya si Omikron gitu. Buat anak Omikronnya. Punya cucu, punya anak. Iya, benar. Omikron bermutasi lagi. Nah, apakah akan lebih parah atau tidak, belum ada data, karena Iya. kita belum banyak data tentang itu. Ya mudah-mudahan lebih rendah lagi kan begitu harapannya. Nih, ya mudah-mudahan ya Iya. kayak SARS biasa kayak tadi dokter Kayak bilang. flu biasa Jadi gitu flu kan. biasa. Nah, yang lama-lama hilang. Ya, Di Inggris mudah-mudahan. kayaknya udah ada ya dok ya, 30.000 kasus kemarin katanya. Ya, sebetulnya Varian baru. katanya di Omikron siluman yang saya baca rilis dari Kementerian Kesehatan sudah masuk. Udah masuk. Udah masuk Indonesia. Bahkan di Sumatera Utara rilisnya katanya. Agak siluman tuh memang agak cepat ya. Karena siluman ya. Siluman, Nggak ada yang tahu ya. Cuman kita nggak bisa mendeteksi dengan pasti ya. Mudah-mudahan karena satu gejalanya tidak cukup nyata ya. Jadi orang ya udahlah kalau nggak bergejala ngapain bisa begitu kan. Atau dua, proteksi vaksin tadi. Orang sudah divaksin cukup lengkap, jadi kena virus pun gejalanya mungkin ya hanya meriang 1-2 hari selesai gitu ya harapannya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut dokter nih, data yang ada untuk Omikron sekarang ini gimana? Menaikkah atau agak landai, apa turun, apa gimana nih? Ya,
dibandingkan puncak ledakan di bulan Februari itu, datanya Februari kemarin ya? Omikron ya? Puncaknya. puncak itu kan di bulan Februari ya, pertengahan. Kalau di Jakarta lebih cepat. Kita selalu begitu tuh. Jakarta Ngikut. naik duluan, nanti baru Ya. Sumatera Utara nyusul. Dibandingkan Februari kemarin itu jauh lebih turun. Alhamdulillah ya, jauh lah Alhamdulillah ya. ya. Beban dokter parunya Nah, biasanya bisa bernapas sibuk-sibuk ya. nih ya. benar. Tapi takutnya kita kan khawatir Kak, seperti Delta kemarin ya. Delta itu puncaknya di Juli Agustus itu benar-benar melelahkan. September, Oktober, November, Desember tuh Melandai lagi. landai, bahkan sampai beberapa rumah sakit ruang isolasi tutup. Tutup. Ya. Karena udah nggak ada lagi Udah pasien. nggak ada lagi pasien, ruang isolasi tutup, nakes-nakesnya dikembalikan ke ruangan biasa. Yang selama ini mungkin ngurus ICU ya kembali ke ICU gitu ya. Kemudian Januari, Februari meledak lagi, dibuka lagi. Gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah ini akan hilang sepenuhnya. Ya mudah-mudahan hilang sepenuhnya ya. Dan muncul lagi yang aneh-aneh. Nah, ini ada pertanyaan yang unik nih, Dok. Mungkin teman-teman dari Murid juga ada undang-undang yang kayak sama seperti yang saya tanyakan ini. Ya. Ini kan kita Medan kota besar nih. Ya. Banyak data pasti, ya dokter tahu sendiri. Sementara kayak di desa-desa itu kenapa jarang ya betul. yang kena COVID gitu loh. Betul. Nah, itu kenapa nih, Dok? Padahal kan satu udara juga gitu kan. Nah, Ya. itu gimana? Jadi ini data itu tidak selamanya merepresentasikan real di lapangan ya. Jadi saya yakin pasti sebenarnya yang di desa itu ledakannya juga sama. Juga sama. Dengan di kota. Cuman tidak semuanya terdetek. Satu, aksesnya agak sulit ya. Mungkin di daerah tidak semua vaskes punya sarana untuk PCR. Untuk Mungkin PCR. yang sering ke desa-desa kan betul. juga tahu nih kan Iya benar. kondisinya gitu kan Benar. gimana. Itu salah satu contoh itu seperti di Mentawai, daerah dampingan kita, bahkan kita datang ke sana pakai masker itu DJ-in. Itu Dok. Iya. Jadi mereka bilang pakai bahasa Mentawai, tapi saya ngerti gitu ada masker-maskernya kan. Oh, ini berarti mereka bilang ngapain pakai masker gitu kan. Di sini nggak ada Di sini pasti. nggak ada Ya, COVID benar. gitu. Jadi beberapa itu sih tantangan kita sebagai FH gitu, staf FH ketika datang ke komunitas kita ingin mengedukasi, tapi itu tadi gitu, mereka tidak kadang ada yang tidak percaya. Nggak aware mungkin, Dok. Iya, Tidak kadang aware. juga nggak ada kok yang misalnya keluargaku yang kena gitu, jadi ngapain harus percaya gitu kan. Ketika misalnya kita ngasih edukasi pun mereka itu tadi kayak ada penolakan gitu. Dan memang kayak di Mentawai itu mungkin hanya beberapa desa sih yang ada terdeteksi yang mungkin puskesmas itu dekat gitu, jadi ada untuk fasilitas pemeriksa. untuk mengecek, Tapi kalau untuk daerah yang memang sangat jauh gitu dari kecamatan, itu memang tidak ada, mereka bilang di sini nggak ada COVID gitu kan. Padahal kalau di tes itu sama sih, Iya. pasti kena juga Bisa gitu. jadi. Memang balik lagi ke tadi awareness ya. Jadi banyak sekali di daerah ya, mohon maaf di daerah agak perifer itu kalau kita bilang ini gejala COVID, gitu kan, sesak. Oh enggak, aku memang ada asma gitu. Dia selalu demam bilang biasa aja gitu aku kan. memang ada asma kok, atau demam. Di daerah yang pinggir pantai dia selalu bilang, oh memang ini malaria sering di sini, dianggap itu malaria. Karena kan Dianggap- kami dekat pantai iya, gitu kan. dianggaplah tipes gitu kan. Dianggaplah sakit lambung dan sebagainya. Terus kemudian meninggal gitu kan. Iya. Oh ya udah dia meninggal karena asma gitu kan. Jadi padahal ya itu gejala COVID gitu. Kita tahu gitu. Cuman ya tidak diperiksa sehingga tentu laporannya jadi akan rendah gitu ya. Seolah-olah rendah. Nah, itu bagaimana tuh Mbak atau Bapak yang mengalami atau jumpa langsung ke masyarakat desa yang mungkin banyak ngeyel gitu tadi kan. Nah, itu walaupun dari sodorin, apakah mereka ada penolakan atau gimana, itu gimana? Iya, kalau kita sih sebenarnya mencoba mengambil fungsi mengkampanyekan saja gitu. Karena kan kita memang tahu kapasitas ya, kita bukan dokter, kita bukan juga tenaga kesehatan, tapi kita hanya coba menampilkan data bahwa di beberapa tempat atau misalnya kota, kabupaten itu sudah masuk zona merah gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati gitu. Paling kita hanya menyampaikan begitu ya. Ketika tadi kayak kata Dokter Andika ada orang-orang yang bilang ini nggak COVID gitu. Nah, kita tetap bilang tetap harus hati-hati gitu kan. Nah, kita nih yang kalau datang dengar begitu ya pokoknya prokes lah ya. Nanti misalnya habis salaman ya kan kadang mereka nggak enak kalau nggak salaman gini begini. kan. Ya udah kita salam, tapi habis itu ya kita semprot gitu kan. Mau nggak mau kita yang harus menjaga sih ya. Tapi sepanjang yang kita lakukan memang kita coba terus mengkampanyekan. Meskipun beberapa kali kita kampanyekan ya ada juga yang nyeletuk gitu kan. Benar-benar pasti ada lah Pak. Pasti ada. Tapi apa boleh buat kita memang tetap harus menyampaikan karena
ya kita sendiri sudah ngalamin ya, kita juga penyintas kan, jadi Alumni ya, Pak? alumni sakit juga kena ini gitu Bahkan kan. udah ada yang master ya, udah S2 dua kali kena. Oke, dan ini kan Medan kan juga udah masuk pada level 2 ya. Kalau nggak salah Sekarang ya. Nah, iya. kemarin kan sempat level 1, Iya, naik lagi naik level level 2. Nah, itu gimana nih, Dok? Pendapat dokter nih. Berarti kan agak naik lagi sedikit gitu. Ya, itu kan naiknya di Februari ya waktu di Yang kemarin ya. Iya. Ya mudah-mudahan dia akan turun level 1. Cuman kita memang bagaimanapun harus antisipasi kan. Tidak ada orang yang benar-benar memastikan bahwa kita itu bebas. Iya. Benar. Nah, ini sebagai penutup nih, mungkin dari YFA, apa pesan untuk Tribuners tentang YFA, bagaimana untuk campaign-campaignnya bisa disebutin untuk Tribuners Medan? Iya, kalau Yayasan Fondasi Hidup selalu mencoba berkontribusi ya terhadap apapun yang kita lihat menjadi isu di tengah-tengah masyarakat gitu. Tapi nggak politik ya, kita nggak ngomongin politik gitu. Bahaya kalau Bahaya. Jadi isu nanti yang pulang nggak sama. Udah dekat 2024. Jadi Eva itu selalu mencoba Netral. mengangkat isu-isu tentang kesehatan, Ya. tentang pendidikan, dan juga tentang mata pencarian dan ketahanan pangan. Karena kita lihat 3 hal inilah yang bisa menopang dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat ya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kesejahteraan, tentu semua orang harus punya pengetahuan. Benar. Jadi sejak kecil kita harus menolong anak-anak di wilayah yang kita dampingi untuk paling nggak bisa calistung dulu lah, membaca, menulis, berhitung gitu kan, itu paling dasar gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang di atasnya, kalau dia misalnya tidak berkesempatan untuk kuliah, kita biasanya juga mencoba memfasilitasi mereka dengan vocational training. Berharap mereka udah mulai mandiri dan bisa mencari kehidupan sendiri gitu. Jadi Yang penting ada skill dulu. ada skill gitu. Nah, ya kalau kita sih berharap itu aja sih, Tribuners bisa mendukung dalam doa ya. Apa yang kita lakukan semoga ini bisa Amin. berhasil gitu. Amin. Jadi itu juga tadi saya bilang ya, pemerintah agak dilirik-lirik kita. Eva, karena kan kegiatan Eva kan juga membantu pemerintah juga gitu loh. Jadi Habis ini telepon ini ya sama pemerintah. Congressman gitu. mana tahu kan gitu. Jadi kan Hubungi call center. Iya ya. Nomor Bang Krisman langsung. oke, nah Siap. dokter nih, Dok, kita balik ke dokter nih. Pesan-pesan Tribuners Medan Ya. tentang Omikron dan long COVID. Ya, jadi yang pertama, walaupun angka kejadian COVID sudah mulai turun, Ya. tidak bisa dikendorkan prokes. Nah, kita belajar ya, waktu November Desember kita agak lengah, Februari meledak lagi. Iya. Ya, begitu. Benar. Ya, jangankan orang awam, saya juga dokter juga November Desember udah mulai ini nih ya, relax ya, agak lengah, meledak lagi. Jadi bagaimanapun kita sudah belajar pengalaman, tidak bisa dikendorkan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kalau memang ada gejala, cepat dideteksi, komorbid tadi cepat dikendalikan supaya jangan sampai jatuh ke long COVID. Oke. Balik lagi ke awareness, Kepedulian ya, Iya. kepedulian ya. Yang Tapi dikerjakan. kalau ini pertanyaan terakhir nih dari saya sebagai penutup. Singkat aja nih, Dok. Ya, Setelah COVID, habis contohnya kayak SARS tadi, harus nggak pakai masker lagi? ya mudah-mudahan kita bisa lepas. Ya, karena kan banyak Mudah-mudahan. negara nih yang sudah lepas Udah masker, lepas. udah lepas prokes Benar. kesehatan gitu kan. Nah. Kayak di nggak salah di Inggris atau di Ya, mana gitu. di Eropa. Di Eropa. Udah mulai. Beberapa negara di Eropa kan sudah lepas. Akhirnya naik lagi jadinya. Oh iya, naik lagi. Ini kalau di googling dalam 2 minggu terakhir kan mereka naik lagi. Iya, di googling. Jadi kalau sebelum sampai akhirnya nanti kan WHO menyatakan pandemi akan berubah jadi endemi. Tapi itu perlu diingat ya, itu adalah keputusan WHO bukan keputusan Iya. daerah. Ya, itu terlalu cepat. Iya, Begitu betul. ada kata-kata itu semua media pandemi akan menjadi endemi, itu adalah keputusan WHO. Nah, sampai saat itu dikeluarkan, nah kita tetap harus pakai masker. Berarti itu keputusan per daerah atau per negara, bukan WHO ya? Tapi WHO. pandemi menjadi endemi Enggak, ada. yang kayak yang mereka melepas Oh iya, itu per Oh. daerah. Kesehatan. Itu per masing-masing per daerah berarti ya. kebijakan masing-masing daerah. Tapi naik lagi. Nah, akhirnya naik lagi. Gitu. Sampai kita harus tunggu statement itu. Tapi ya nggak masalah juga lah kalau pakai masker kan nggak ada Buat negatifnya debu juga. ya. Iya, Pak. Iya. Karena naik kereta kan harus Kereta. perlu gitu Iya, ya. malah nggak digantung pakai masker. Iya. Ganteng. Saya Pakai mengakui itu, masker saya kayak mengakui, saya artis mengakui. Korea gitu Iya. nampaknya. Walaupun dibuka ya. Aku nggak nanda ya. Iya. Menantu bukan ini. Nah, kalau mau bergabung nih ke Eva, bisa disebutkan ada sosial medianya, Pak? Atau gimana, Ibu? Boleh For the bergabung? Hungry. Iya, kalau kita masih menggunakan media asingnya ya, jadi Internasional. kita bisa cek kalau apa kegiatan-kegiatan apa di Food for the Hungry. Ada Food? Food Food for the for the Hungry, ada Hungry. Instagramnya juga, Food ada for the YouTube-nya Hungry. juga, gitu. Food for the Hungry. Iya. Makan untuk
Kelaparan. Makanan untuk orang Jepang. Kalau websitenya www.fh.org. Oke, atau kunjungin aja lah websitenya biar gampang ya. Iya. Atau nanti mana tahu nomor handphone mungkin ada mau dijelaskan Bapak. Jangan aja langsung lihat telepon Pak ini kami nanti. Oke, itu aja mungkin perbincangan kita dok. Iya. Pak Krisman. Terima kasih Mbak. banyak. Mungkin ya kita berharap mudah-mudahan walaupun ya masih ada COVID ini ya janganlah naik-naik lagi gitu. Iya, amin. Janganlah separah-parah lagi. Janganlah buat anak terus ke Omikron nih. Jangan. Buat cucu lagi. Iya, ini udah cucu, cicit lagi nanti. Apalagi varian yang keluar nanti. Ada yang siluman lah lagi pula. Aduh, capek kita. Oke, itu aja teman-teman Tribuners untuk perbincangan Tribun Medan Cakap-Cakap kita pada siang hari ini. Kita kembali bertemu lagi di Tribun Medan Cakap-Cakap episode selanjutnya. Jangan lupa nanti main-main ke sosial medianya Tribun Medan, ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada TikTok, banyak lah pokoknya. Semua ada kami pokoknya. Habis itu jangan lupa main-main di websitenya tribunmedan.com untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Medan dan seluruh dunia. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi buat narasumber saya pada hari ini, Dok. Sehat terus semuanya. Siap. Sukses terus. Kita bakal ketemu lagi di episode Tribun Medan Cakap-Cakap selanjutnya. Bye-bye.